Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul karena Allah, kita semua paham, berkumpul itu mau pengajian, ya, ada acara pengajian, ada acara dakwah, ada acara membantu anak yatim, membantu orang terkena musibah, berkumpul karena Allah. Tapi Allah juga, Nabi juga berkata, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena apa? Karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya setelah mereka bersama-sama karena Allah, mereka juga harus berpisah karena Allah. Masing-masing harus sibuk dengan ibadahnya, harus ngaji, khalwat sama Allah Subhanahu wa taala, harus salat malam sendirian. Terus-terusan bersama kawannya, kapan dia bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya seorang harus menyisihkan waktu untuk bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhalwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia, kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan, tidak akan menemani kita di kuburan. Ya. Assalamualaikum bi qiyamil lail. Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek, ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam, atau jarang salat malam, terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Karena Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan, ya. Terus antum merasa soleh, maka hendaknya kesalahan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa soleh, ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang soleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, hadza rajulun su' yatruku sunnatan sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza saqitul adalah
idza tarakal witra muta'ammidan. Kata Imam Ahmad, orang yang ini, orang yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk. Bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh. Saqitul adalah tidak dipercayai lagi. Kenapa jika dia sengaja meninggalkan salat witir? Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, "Fa huwa rajulun su' wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah." Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, meninggalkan salat malam, adalah orang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Perkataan yang keras dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.